menanti. Oke, kita akan lanjut ke peserta nomor 2. Tadi sudah dari Mandua Ponorogo. Selanjutnya ini ada juga dengan judulnya Klinong-Klinong Pariwisata Jombang melalui Sandur Manduro berbasiskan game simulator. Boleh kita berikan tepuk tangan dan juga kita sambut untuk maju ke depan. Ini dia dari Man 1 Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sedejena, sugeng injing Dewan Juri engkang kula hormati. Di Jawa Timur melihat candi, Cakep. megah kokoh indah berdiri. Cakep. Mari kita lestarikan budaya dan seni bersama kami tim Manduro Safari. Perkenalkan, saya Sani Ahmadin Ilham bersama dengan rekan saya Wasilvi Romadoni dan juga Salwa Naila Masudiah. Kami menghadirkan penelitian yang berjudul Manduro Safari, Klinong-Klinong Pariwisata Jombang melalui Sandur Manduro berbasis game simulator. Dewan Juri yang terhormat, tanpa kita sadari, sudah banyak kebudayaan yang hilang akibat tergerus oleh perkembangan zaman. Hal tersebut bukan lagi menjadi ancaman, tapi telah terjadi di bangsa kita ini. Di Kabupaten Jombang, terdapat kesenian Sandur Manduro yang kini mengalami penurunan eksistensi. Pada tahun 1970-an, kesenian tersebut dapat tampil 26 kali dalam satu bulan. Namun kini hanya 1 hingga 2 kali saja dalam satu bulan atau bahkan tidak sama sekali. Selain itu juga banyak masyarakat yang tidak terlalu mengetahui tentang pariwisata yang ada di Jombang. Hal tersebut menjadi tantangan bagi kami untuk memperkenalkan pariwisata dan juga kesenian dari Kabupaten Jombang. Penelitian ini hadir sebagai respon dari permasalahan tersebut. Manduro Safari merupakan media digital edukatif untuk melestarikan kesenian Sandur Manduro sekaligus memperkenalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Jombang. Melalui game ini, harapannya pengguna dapat memahami unsur-unsur kesenian Sandur Manduro sekaligus mengenal pariwisata yang ada di Kabupaten Jombang. Para Dewan Juri dan para hadirin yang terhormat, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dimulai dari tahap heuristik, verifikasi, interpretasi, hingga historiografi. Tahapan pengumpulan sumber data kami lakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu studi literatur tentang kesenian Sandur Manduro dan juga pariwisata Kabupaten Jombang yang kami lakukan di Galeri Empu Sindo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, kemudian Perpustakaan Mastrip Kabupaten Jombang, serta beberapa sumber digital lainnya seperti Google Scholar. Kami juga melakukan observasi secara langsung ke Desa Manduro, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, lebih tepatnya yaitu pada Sanggar Panji Arum, yang merupakan kelompok yang masih mementaskan Sandur Manduro hingga saat ini. Kami juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber kami yaitu Bapak Rifai selaku pimpinan Sanggar Panji Arum. Setelah tahapan heuristik kami lakukan, kami melanjutkan ke tahapan verifikasi, di mana sumber data yang telah kami peroleh, kami validasi kepada para ahli. Kami melakukan 2 validasi. Yang pertama yaitu validasi media kepada Bapak Sugiyantoro, Magister Pendidikan selaku dosen pendidikan IPS di Universitas Negeri Surabaya. Kami juga melakukan validasi isi materi pada game Manduro Safari ini kepada Bapak Rifai selaku pimpinan Sanggar Panji Arum. Game Manduro Safari ini memadukan 2 konsep teori. Yang pertama yaitu public history, di mana sejarah hadir dalam bentuk yang kreatif dan tidak membosankan bagi publik. Yang kedua yaitu teori simulakra dari Jean Baudrillard yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu simulasi. Elemen-elemen khas Sandur Manduro
seperti rataan panggung, tumpengan, dan juga tari topeng diubah menjadi bentuk digital. Yang kedua yaitu rekonstruksi, yakni ketika budaya diubah menjadi bentuk yang lebih kreatif dengan visual yang menarik dan juga alur permainan yang menyenangkan sehingga generasi muda lebih mudah untuk memahami dan menarik dengan game tersebut. Dan yang ketiga yaitu hiperrealitas, di mana para pengguna seolah-olah merasakan langsung kesenian Sandur Mandura melalui sebuah game. Kesenian Sandur Mandura sendiri merupakan sebuah bentuk teater tradisional yang menggabungkan antara seni tari, seni musik, seni topeng, dan seni sastra yang terletak di Desa Manduro, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Kesenian ini merupakan salah satu bentuk akulturasi budaya Jawa dan Madura. Para pemain dalam kesenian ini sering disebut sebagai tanja. Selain itu, Sandur Mandura ini juga tidak hanya sebagai hiburan semata, tetapi sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Desa Manduro atas hasil panen yang melimpah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kesenian Sandur Mandura ini lebih sering dipentaskan ketika ada acara sedekah desa. Para dewan juri dan para hadirin yang terhormat, pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang menjadi daya tarik tersendiri terhadap sebuah wilayah, termasuk di dalamnya yaitu Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang sendiri memiliki beragam destinasi wisata, mulai dari wisata religi, wisata kesenian, wisata alam, hingga cagar budaya, seperti yang tertera pada slide presentasi kami. Namun, data yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang menunjukkan terjadinya penurunan secara signifikan jumlah pengunjung daya tarik wisata Kabupaten Jombang, terutama setelah terjadinya pandemi COVID-19, di mana dari situlah kami berinisiasi untuk menghadirkan istilah kelinong-kelinong yang berarti jalan-jalan dengan tujuan 1 untuk menit lagi. mengenalkan kesenian dan pariwisata yang ada di Kabupaten Jombang dengan berupa game simulator Manduro Safari. Pengembangan game kami menggunakan prinsip game development life cycle yang terdiri dari initiation, production, dan juga rilis. Kami menggunakan Dramina AI untuk ilustrasi, Canva Pro untuk perancangan alur permainan, dan juga menggunakan PowerPoint untuk hasil game tersebut. Kami target audiens kami merupakan pelajar dari skala lokal, nasional, dan juga internasional. Tujuannya agar para pelajar tersebut dapat mengetahui tentang kesenian Sandur Manduro dan juga pariwisata yang ada di Jombang. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya kami berencana untuk melakukan beberapa kerjasama dengan instansi baik skala lokal maupun internasional. Dalam skala lokal kami menjalin kerjasama dengan Disdikbud dan Disporapar Kabupaten Jombang, lalu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta Duta Budaya Indonesia sebagai influencer di tingkat nasional. Kami juga melakukan penyebarluasan sosialisasi hingga ke tingkat internasional seperti di sekolah Indonesia luar negeri. Rancangan Manduro Safari ini merupakan sebuah bentuk inovasi digital yang dapat melestarikan kesenian Sandur Manduro sekaligus mengenalkan pariwisata yang ada di Jombang. Harapan kami, Manduro Safari ini dapat dikembangkan menjadi game edukasi berbasis simulasi digital yang dapat terus berkembang sehingga dapat merepresentasikan unsur-unsur kebudayaan agar lebih otentik. Selain itu, Manduro Safari ini juga dapat menjadi sarana implementasi untuk SDGs 11.4. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi pemaparan presentasi dan selanjutnya kita akan mendengarkan sesi tanya jawab dari Dewan Juri dan juga peserta. Silakan. Baik, terima kasih tim MAN 1 Jombang, Manduro Safari. Ini salah satu hasil riset kemudian diaplikasikan dalam bentuk game simulator. Gitu ya. Nah tadi di paparan itu kalian menyebutkan untuk tindak lanjutnya ada kerjasama dengan pihak global internasional. Betul, Pak. Ya, rancangan yang yang kalian buat itu bahasanya apa? Bahasa yang digunakan itu apa? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Bahasa yang kami gunakan dalam game simulator kami itu
masih dalam bahasa Indonesia. Jadi kan nanti di tingkat internasional itu kami melakukan penyebarluasannya itu di sekolah Indonesia luar negeri yang sudah tentunya maka siswa dari sekolah Indonesia luar negeri itu Tentunya merupakan pelajar dari Indonesia. yang bersekolah di luar negeri. Seperti itu. Berarti tetap untuk orang Indonesia yang bisa berbahasa Indonesia gitu ya. Ya, benar. Nah, Ya, benar. berarti pengembangannya masih belum ada kemungkinan bilingual. Ya, Bahasa benar. Indonesia dan bahasa internasional. Ya. Padahal kesenian Mandura itu menggunakan bahasa Bahasa Jawa dan juga Madura. Jawa dan Madura gitu. Berarti nanti kan bahasanya ada 4 itu. Jawa, Madura, Indonesia, internasional atau Inggris. Izin menjawab Bapak, untuk penggunaan bahasa Jawa dan Madura itu ada pada musik waktu sesi tarian. Seperti itu. Terus satu lagi. Ini tadi kalian kan di dalam riset menggunakan metode sejarah. Salah satunya metode itu adalah heuristik. Sejarah dari seni Manduro ini, Sandur Manduro itu seperti apa sih? Dari informasi heuristik yang kalian dapatkan. Jadi kesenian Sandur Manduro itu merupakan kesenian asal Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Di mana Kecamatan Kabu itu terdapat desa Manduro. Mereka, warga desa di sana merupakan pelarian dari warga Madura yang ke Jombang seperti itu. Jadi kesenian Sandur Manduro ini merupakan akulturasi budaya Jawa dan juga Madura. Izin menambahkan Bapak, berdasarkan hasil wawancara kami kepada pemilik Sanggar Panji Arum Kesenian Sandur Manduro, itu untuk pembawa pertamanya masih belum bisa ditemukan. Seperti itu. Salah satu kunci dari penelitian sejarah itu ada waktu. Nah, tadi kalian belum menyebutkan waktunya. Pertanggalan lah dalam bahasa kita. Kira-kira kapan sih mulai ada seni Sandur Manduro ini? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Untuk penelitian sejarah pada tahap heuristik, waktu yang kami tempuh yaitu pada sekitar bulan September yang lalu. Seni Manduro itu kapan mulai ada? Jadi untuk kesenian Sandur Manduro ini belum diketahui secara pasti untuk Kira-kira? tahunnya berapa. Kira-kira? Kira-kira udah kalau dari wawancara dengan Bapak Rifai itu sudah ada dari zaman Prabu Erlangga, seperti itu. Gitu. Tapi untuk tahunnya belum diketahui secara pasti. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Sama-sama, Pak. Ya, karena Pak Iksan adalah dosen sejarah, jadi mungkin pertanyaannya adalah spesifik soal metode teman-teman sekalian ya tadi ya. Saya mungkin akan sedikit ringan pertanyaannya. Menarik karena memang teman-teman dari MAN 1 Jombang itu ketika tadi kami Dewan Juri melihat metode salah satunya adalah literatur review dan teman-teman sekalian tadi cukup elaboratif dan artikulatif ketika menjelaskan soal literatur review termasuk ketika teman-teman sekalian tadi mengutip soal simulakra misalkan dan lain sebagainya yang mungkin tadi Pak Iksan dengan saya lirik-lirikan ya, dengan Pak Rian juga lirik-lirikan bahwa itu adalah salah satu pembahasan kami ketika kami awal-awal masuk kuliah nih. Dan yang menggembirakan adalah teman-teman MAN 1 Jombang sudah mulai mengeksplorasi hal-hal yang seperti itu. Ini menarik sebetulnya. Cuma yang ingin saya tanyakan sebetulnya adalah ketika teman-teman tadi sudah melakukan riset panjang, termasuk riset historiografi dan lain sebagainya, termasuk studi literatur atau literatur review, dan ketika nanti dialihwahanakan dalam bentuk game simulator, ya itu yang masih belum kami ketahui dengan cukup detail adalah soal benchmark atau tolak ukur atau patokan terkait dengan game simulator yang serupa atau sejenis atau mungkin teman-teman sudah melakukan rancangan yang bisa ditunjukkan kepada kami. Benchmark itu yang kami belum lihat tadi sehingga ketika teman-teman tadi menjelaskan kami agak sedikit meraba-raba gimana ya bentuknya bakal seperti apa seperti itu. Kalau boleh saya tanya atau kami tanya ini,
game simulatornya adalah berbasis apps atau aplikasi atau web based atau yang berbasis web? Untuk game simulator kami itu berbasis web. Web. Ya. Ada benchmark yang bisa ditunjukkan kepada kami, contoh game simulator baik yang sudah ada sebelumnya atau sketsa atau rancangan yang dibuat oleh teman-teman MAN 1 Jombang. Boleh? Mungkin singkat aja. 2 menit lagi. Atau bisa dijelaskan aja. Boleh dijelaskan deh benchmark atau sketsa bentuk simulasi gamenya. Baik, jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Game simulator Manduro Safari ini bermula dari di halaman awal itu terdapat ilustrasi tentang penari Sandur Manduro dan juga terdapat tombol start atau mulai. Ketika ditekan maka muncul 2 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan dan juga bagian inti. Kita akan menekan bagian pendahuluan. Nah, nanti itu akan muncul yang namanya animasi tumpeng atau tumpengan. Jadi nanti di tengahnya itu ada nasi tumpeng yang warna kuning itu, lalu di sekitarnya itu ada lauk pauknya seperti telur, sambal, kacang, dan lain-lainnya. Itu nanti kita pasangkan satu persatu hingga menjadi membentuk seperti tumpengan. Setelah itu nanti akan muncul penjelasan tentang tumpengan, bahwa tumpengan ini merupakan sebuah pembuka dalam proses pementasan Sandur Manduro. Lalu setelah tumpengan terdapat juga menu penataan panggung, di mana nanti akan dihadirkan panggung kesenian Sandur Manduro yang juga terletak alat musiknya. Nanti ada jajanan-jajanan pasar seperti kelenting, singkong, pisang, dan lemper. Itu nanti kita pasangkan satu persatu di atas panggung itu. Jadi ada kayak animasi talinya gitu, disesuaikan klop gitu. Jadi nanti terus ada penjelasan tentang penataan panggung. Kalau jajanan pasar itu merupakan sebuah tradisi budaya ketika ada pementasan Sandur Manduro. Dilanjutkan dengan prosesi tari. Jadi sebelum itu akan terdapat peta Kabupaten Jombang. Dari peta tersebut terdapat tampilan bahwa pariwisata yang kita tampilkan itu ada 5. Setelah nanti diklik akan ada pilihan 5 tari Baik, topeng. waktu habis. Mohon izin menginterupsi. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk MAN 1 Jombang ya. Dengan klinong-klinong pariwisata Jombang melalui Sandur Manduro berbasis game simulator. Terima kasih, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 2 sekolah yang maju ke depan. Ada dari MAN 1 Jombang dan juga yang pertama tadi dari MAN 2 Ponorogo. Baik, selanjutnya lomba dari penulisan secara lokal Jawa Timur tahun 2025. Dari penulisan secara lokal Jawa Timur tahun 2025. Semoga ini tidak hanya berhenti di sini saja, tetapi apa yang sudah menjadi inovasi dan juga idenya tadi bisa benar-benar